Sebelum kita menyelam lebih dalam ke kisah agung ini, izinkan saya mengajak Anda sejenak untuk menenangkan pikiran dan membuka hati. Pernahkah terlintas bahwa banjir Nabi Nuh bukan sekadar kisah tentang air dan azab, melainkan tentang bagaimana Allah mengatur alam semesta dengan hukum-hukum Nia yang begitu presisi, lembut, dan penuh makna. Di channel Wikipedia Sejarah, kami berusaha merangkai kisah-kisah besar dengan cara yang jernih dan meneduhkan, agar akal dan iman dapat berjalan beriringan. Sebelum melanjutkan, mohon dukung dengan menekan tombol subscribe, like, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, agar kebaikan ini terus mengalir dan menjangkau lebih banyak hati. Semoga kisah yang akan kita telusuri bersama ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menguatkan keyakinan kita bahwa di balik setiap peristiwa besar selalu ada hikmah dan kasih sayang Allah yang bekerja dengan sempurna. Kisah Nabi Nuh sering hadir di benak banyak orang sebagai cerita tentang murka dan azab semata. Air digambarkan turun tanpa henti, menenggelamkan manusia dan makhluk hidup. Lalu dunia seolah berakhir. Namun, ketika kisah ini hanya dipahami sebagai hukuman, kita kehilangan lapisan makna yang jauh lebih dalam. Al-Quran tidak pernah menuturkan peristiwa besar tanpa tujuan. Setiap detailnya adalah petunjuk, bukan sekadar dramatisasi sejarah. Semakin kisah ini digali, semakin jelas bahwa banjir pada masa Nabi Nuh bukan peristiwa acak. Ia terjadi dalam kerangka hukum alam yang telah ditetapkan Allah sejak awal penciptaan. Air yang biasanya menjadi sumber kehidupan, pada saat itu berubah menjadi sarana pemutus kehidupan. Perubahan fungsi ini bukan karena kekacauan, melainkan karena pengaturan yang sangat presisi. Disinilah kisah ini mulai berbicara bukan hanya kepada iman, tetapi juga kepada akal. Banyak orang bertanya, apakah banjir itu menutupi seluruh planet atau hanya melanda satu wilayah tertentu? Pertanyaan ini sering dianggap tidak penting, bahkan berbahaya untuk ditanyakan. Padahal, justru disinilah letak keindahan kisah Nabi Nuh. Al-Quran mengajak manusia berpikir, merenung, dan mengambil pelajaran. Jika kisah ini dipahami secara dangkal, maka ia akan tampak bertentangan dengan realitas alam. Namun jika dipahami dengan cermat, ia justru selaras dengan sunatullah. Narasi Al-Quran tidak pernah menyederhanakan peristiwa ini sebagai hujan biasa. Bahasa yang digunakan terasa berat, padat, dan syarat makna teknis. Ini memberi isyarat bahwa banjir tersebut adalah bencana yang melibatkan sistem bumi secara menyeluruh. Langit dan bumi seolah berinteraksi dalam satu momentum kehancuran yang telah ditentukan. Batas antara hujan, mata air, dan tanah yang kokoh runtuh dalam satu rangkaian. Sebab akibat pemahaman yang keliru sering muncul karena kisah ini diwariskan dalam bentuk dongeng sederhana. Dalam banyak versi populer, air digambarkan naik perlahan hingga menutupi ganang-ganang tertinggi. Gambaran ini terdengar dramatis, namun jarang diuji dengan nalar. Padahal, Al-Quran sendiri mengarahkan manusia untuk tidak menerima cerita tanpa pemahaman. Ia mengundang manusia untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah melalui keteraturan, bukan kekacauan. Disinilah pentingnya menempatkan kisah Nabi Nuh sebagai peristiwa sejarah sekaligus pelajaran peradaban. Banjir ini bukan sekadar akhir dari sebuah kaum, tetapi juga awal dari pemahaman baru tentang hubungan manusia dengan alam. Alam bukan musuh, tetapi amanah. Ketika amanah itu diabaikan dan kebenaran ditolak, alam bergerak sesuai hukum yang telah ditetapkan oleh penciptanya. Ini menjadi pintu masuk untuk memahami bahwa kisah Nabi Nuh jauh lebih luas dari yang selama ini kita bayangkan. Ia bukan hanya tentang siapa yang selamat dan siapa yang tenggelam. Ia adalah kisah tentang pengetahuan, peringatan, dan pilihan manusia di hadapan tanda-tanda yang jelas. Pada bagian berikutnya, kita akan mulai menelusuri perdebatan besar yang muncul dari kisah ini. Perdebatan yang menguji cara kita memandang wahyu dan realitas alam secara bersamaan. Perdebatan tentang skala banjir Nabi Nuh sering terdengar sederhana, seolah hanya soal seberapa luas air menutupi bumi. Namun di balik pertanyaan itu, tersimpan dampak besar terhadap cara manusia memahami wahyu. Apakah kisah ini harus diterima sebagai banjir global yang menenggelamkan seluruh planet, atau sebagai bencana besar yang melanda wilayah tertentu tempat manusia hidup saat itu? Pilihan pemahaman ini akan memengaruhi cara kita memandang hubungan antara iman dan akal. Bagi sebagian orang, mempertanyakan skala banjir dianggap meragukan kekuasaan Allah. Padahal, Al-Quran tidak pernah melarang manusia untuk berpikir. Justru sebaliknya,
manusia berulang kali diajak untuk menggunakan akal, mengamati alam, dan menarik pelajaran dari hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Kekuasaan Allah tidak diukur dari seberapa sering hukum alam dibatalkan, tetapi dari bagaimana hukum itu bekerja dengan sempurna sesuai kehendaknya. Pemahaman banjir global sering muncul dari tradisi lisan dan kisah populer lintas budaya. Cerita tentang air yang menutupi seluruh bumi memang tersebar di banyak peradaban. Namun kesamaan cerita tidak selalu berarti kesamaan detail kejadian. Bisa jadi satu peristiwa besar meninggalkan gema cerita yang kemudian berkembang sesuai sudut pandang masing-masing bangsa. Disinilah pentingnya kembali kepada teks wahyu dengan pembacaan yang cermat. Al-Quran menggunakan istilah yang kaya makna ketika menyebut bumi dan manusia. Kata Earth tidak selalu merujuk pada planet secara keseluruhan. Dalam banyak konteks, kata ini digunakan untuk menyebut negeri, wilayah, atau tanah tempat suatu kaum tinggal. Jika pemahaman ini diabaikan, maka ayat-ayat Al-Quran akan dipaksa berbicara melampaui konteks yang sebenarnya telah ditentukan. Di sisi lain, sains modern memberikan alat uji yang tidak bisa diabaikan. Jika banjir benar-benar menutupi seluruh planet dalam waktu sejarah manusia, maka dampaknya akan tercatat jelas dalam rekam geologi, biologi, dan genetika. Kepunahan massal, perubahan ekstrem pada lapisan bumi, dan penyempitan genetik pada seluruh makhluk hidup seharusnya terlihat tanpa keraguan. Fakta yang ditemukan justru menunjukkan kesinambungan kehidupan di banyak wilayah. Pertanyaan ini menjadi penting karena menyentuh inti dari keimanan yang matang. Iman yang kokoh tidak takut diuji oleh nalar. Sebaliknya, iman yang rapuh sering merasa terancam oleh pertanyaan. Kisah Nabi Nuh mengajarkan bahwa wahyu dan realitas alam bukan dua hal yang saling bertentangan. Keduanya berasal dari sumber yang sama dan bergerak dalam harmoni. Dengan memahami skala banjir secara tepat, kisah Nabi Nuh tidak lagi terlihat sebagai dongeng yang sulit diterima akal. Ia berubah menjadi peristiwa sejarah yang masuk akal, dahsyat, dan penuh hikmah. Sebuah bencana yang cukup besar untuk menghapus umat manusia saat itu, namun tetap bergerak dalam koridor hukum alam yang telah ditetapkan Allah. Dari sinilah kita mulai melihat bahwa kisah ini bukan tentang memperbesar skala kehancuran, melainkan tentang memahami tujuan dan pelajaran di baliknya. Pembahasan ini membuka jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang bahasa Al-Quran itu sendiri. Pilihan kata, istilah, dan susunan ayat bukan kebetulan. Semuanya menjadi petunjuk awal untuk memahami bagaimana peristiwa besar ini benar-benar terjadi dan mengapa ia relevan untuk direnungkan hingga hari ini. Untuk memahami mengapa banjir pada masa Nabi Nuh mampu memusnahkan seluruh umat manusia, kita perlu melihat seperti apa dunia manusia saat itu. Gambaran dunia modern dengan benua-benua yang saling terhubung oleh teknologi tidak bisa dipaksakan ke masa lampau. Pada zaman Nabi Nuh, manusia belum menyebar luas ke seluruh penjuru bumi. Kehidupan mereka masih terpusat pada wilayah-wilayah tertentu yang subur dan mendukung peradaban awal. Wilayah itu dikenal sebagai lembah-lembah sungai besar, tempat air menjadi sumber kehidupan utama. Di sanalah manusia bercocok tanam, beternak, dan membangun komunitas. Sungai bukan hanya aliran air, tetapi nadi peradaban. Ketika sebuah komunitas tumbuh di sekitar sungai, mereka cenderung menetap dan berkembang di area yang sama selama generasi demi generasi. Migrasi besar-besaran lintas benua belum menjadi bagian dari sejarah manusia kala itu. Kondisi ini membuat dunia manusia jauh lebih kecil dibandingkan dunia geografis bumi secara keseluruhan. Bagi manusia pada masa itu, dunia adalah wilayah tempat mereka hidup, bekerja, dan berinteraksi. Daerah di luar jangkauan mereka bukan bagian dari realitas sehari-hari. Karena itu, kehancuran satu kawasan utama bisa berarti lenyapnya seluruh umat manusia yang dikenal saat itu. Inilah kunci penting yang sering terlewatkan dalam memahami kisah Nabi Nuh. Ketika Al-Quran menyebut bahwa kaum Nabi Nuh dibinasakan, pernyataan itu tidak harus dipahami sebagai kehancuran seluruh planet. Yang dimusnahkan adalah umat manusia yang ada dan dikenal pada masa tersebut. Tidak ada indikasi kuat bahwa saat itu telah ada peradaban manusia di benua-benua jauh seperti Amerika atau Australia. Dunia manusia masih terkonsentrasi dan pusatnya berada di wilayah Timur Tengah kuno. Hal ini juga menjelaskan mengapa dakwah Nabi Nuh berlangsung begitu lama. Ia berdakwah kepada kaumnya selama ratusan tahun, berbicara kepada komunitas yang sama,
dengan pola kehidupan yang relatif stabil. Jika manusia telah tersebar luas ke berbagai benua, dakwah seperti ini hampir mustahil dilakukan. Kenyataan bahwa dakwahnya terfokus menunjukkan bahwa umat manusia masih berada dalam lingkup geografis yang terbatas. Pemahaman tentang dunia manusia yang masih terpusat ini membantu kita melihat banjir Nabi Nuh dengan sudut pandang yang lebih proporsional. Bencana tersebut cukup besar untuk menghapus seluruh peradaban yang ada saat itu. Namun, tidak harus meliputi setiap jengkal permukaan bumi. Dengan cara ini, kisah Nabi Nuh tetap bersifat universal dalam dampaknya, tanpa harus bertentangan dengan hukum alam yang telah Allah tetapkan. Dari sini, kita mulai melihat bahwa istilah global dan lokal perlu dipahami dengan hati-hati. Secara geografis, banjir itu bersifat regional. Namun secara antropologis, dampaknya bersifat total. Seluruh umat manusia yang ada saat itu lenyap, kecuali mereka yang diselamatkan. Inilah sebabnya kisah ini begitu besar dalam ingatan kolektif umat manusia dan diwariskan lintas generasi. Pemahaman ini menjadi fondasi penting sebelum melangkah lebih jauh. Tanpa melihat konteks dunia manusia pada masa Nabi Nuh, kisah ini akan terus dipahami secara ekstrem dan kaku. Namun, dengan menempatkannya dalam realitas sejarah manusia awal, kisah banjir besar ini justru menjadi semakin masuk akal, mendalam, dan penuh hikmah. Dari titik ini, kita akan mulai menelusuri bahasa Al-Quran yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa tersebut dan mengapa setiap katanya memiliki makna yang sangat menentukan. Al-Quran memiliki cara bertutur yang sangat berbeda dari kisah-kisah biasa. Ia tidak menyampaikan peristiwa besar dengan bahasa dongeng yang longgar, tetapi dengan pilihan kata yang padat, presisi, dan penuh lapisan makna. Kisah banjir pada masa Nabi Nuh adalah salah satu contoh paling jelas. Tidak ada narasi air naik perlahan tanpa sebab. Tidak ada gambaran kabur yang mengandalkan imajinasi semata. Yang ada justru rangkaian istilah yang terasa teknis dan berat. Ketika Al-Quran menggambarkan datangnya banjir, ia tidak hanya menyebut hujan turun dari langit. Bahasa yang digunakan mengisyaratkan sebuah peristiwa luar biasa yang melibatkan sistem bumi secara menyeluruh. Langit dan bumi digambarkan seolah berperan aktif dalam satu rangkaian kejadian yang telah ditentukan. Ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut bukan kecelakaan alam, melainkan proses yang berjalan sesuai kehendak dan ketetapan Allah. Pilihan kata dalam Al-Quran selalu memiliki batasan makna yang jelas. Tidak ada satu istilah pun yang hadir secara kebetulan. Dalam kisah Nabi Nuh, air tidak digambarkan sebagai sesuatu yang jinak. Ia hadir sebagai kekuatan yang dilepaskan, seolah ditahan sebelumnya, lalu dibuka dalam satu momentum. Gambaran ini menimbulkan kesan bahwa banjir tersebut adalah hasil dari akumulasi sebab yang telah lama terbentuk. Bahasa seperti ini mengajak pembaca untuk berhenti sejenak dan berpikir, jika Al-Quran hanya ingin menekankan azab, ia bisa menyampaikannya dengan kalimat singkat dan tegas. Namun yang disajikan justru deskripsi yang membuka ruang perenungan. Seolah-olah Al-Quran berkata bahwa kehancuran itu terjadi karena sistem yang ada mencapai batasnya, bukan karena keputusan yang datang tiba-tiba tanpa proses. Hal ini penting karena seringkali kisah Nabi Nuh dipahami secara emosional semata. Air dilihat sebagai alat hukuman, bukan sebagai bagian dari mekanisme alam. Padahal, Al-Quran berulang kali menekankan bahwa alam semesta berjalan dengan hukam-hukam tertentu. Hukum itu tidak dihapus ketika azab datang, tetapi justru dijalankan dengan intensitas yang ekstrem. Ketika bahasa Al-Quran diperhatikan dengan cermat, muncul kesan bahwa peristiwa ini adalah krisis sistemik. Bukan hanya hujan deras, bukan hanya luapan sungai, tetapi sebuah kekacauan besar yang melibatkan langit, bumi, dan apa yang ada di antaranya. Gambaran ini jauh lebih kompleks daripada sekadar air yang menggenang perlahan. Pemahaman ini mengubah cara kita melihat kisah Nabi Nuh. Banjir tidak lagi dipahami sebagai peristiwa magis yang melanggar hukum alam, tetapi sebagai peristiwa alam yang berjalan di bawah kendali penuh Allah. Justru disinilah letak kebesarannya. Allah tidak perlu menciptakan hukum baru untuk menghancurkan kaum yang ingkar. Hukum yang sama yang memberi kehidupan dapat pula mengambilnya ketika batas dilampaui. Bahasa Al-Quran yang tidak sederhana ini juga menjadi peringatan bagi manusia. Ia mengajarkan bahwa kehancuran besar selalu didahului oleh tanda-tanda dan proses. Tidak ada azab yang turun tanpa sebab. Ketika manusia mengabaikan peringatan dan menolak kebenaran, alam bergerak mengikuti hukum yang telah ditetapkan sejak awal. Dari sini, pemahaman tentang kisah Nabi Nuh
mulai bergeser. Ia bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi cermin tentang bagaimana alam dan wahyu saling terhubung. Setiap kata yang digunakan Al-Quran adalah kunci untuk memahami mekanisme peristiwa besar ini. Dan dari bahasa inilah, kita akan mulai melihat tanda-tanda awal bagaimana bencana itu benar-benar dimulai. Bahasa Al-Quran memberi petunjuk bahwa bencana pada masa Nabi Nuh bukan peristiwa satu arah. Air tidak hanya datang dari langit, tetapi juga muncul dari bumi itu sendiri. Gambaran ini sangat penting, karena ia mengubah cara kita membayangkan banjir tersebut. Bukan hujan deras yang berlangsung lama semata, melainkan sebuah kejadian serentak yang melibatkan dua sumber kekuatan alam yang berbeda, namun saling menguatkan. Ketika Al-Quran menggambarkan langit dan bumi seolah sama-sama melepas air, tersirat bahwa ada ketegangan besar yang telah lama tersimpan. Seakan-akan sistem alam berada di ambang batas, menunggu satu momen untuk dilepaskan. Ini bukan gambaran puitis tanpa makna, tetapi isyarat bahwa peristiwa tersebut adalah puncak dari proses panjang yang tak terlihat oleh mata manusia. Air dari langit digambarkan turun dengan intensitas yang tidak biasa, bukan hujan yang datang lalu berhenti, tetapi aliran yang tercurah tanpa jeda. Sementara itu, bumi tidak lagi berfungsi sebagai pijakan yang stabil. Ia berubah menjadi sumber air yang memancar, seolah bagian dalamnya terbuka dan melepaskan apa yang selama ini terpendam. Gambaran ini menunjukkan bahwa batas antara atas dan bawah runtuh dalam satu waktu. Jika hanya hujan yang turun, manusia mungkin masih memiliki waktu untuk menyelamatkan diri. Mereka bisa berpindah ke tempat yang lebih tinggi atau mencari perlindungan. Namun ketika bumi juga ikut mengeluarkan air, semua jalur keselamatan darat tertutup. Tanah yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru berubah menjadi ancaman. Inilah sebabnya mengapa banjir ini tidak memberi ruang bagi pelarian biasa. Kondisi seperti ini menjelaskan mengapa Bahtera menjadi satu-satunya jalan keselamatan. Bukan karena air menutupi seluruh planet, tetapi karena bencana datang terlalu cepat dan dari dua arah sekaligus. Peristiwa ini tidak memberi waktu bagi manusia untuk beradaptasi atau bermigrasi. Segalanya terjadi dalam skala yang mendadak dan mematikan. Gambaran tentang langit dan bumi yang sama-sama pecah juga menunjukkan bahwa bencana ini bersifat sistemik. Ia bukan hasil dari satu faktor tunggal, tetapi gabungan dari berbagai mekanisme alam yang bekerja serempak. Dalam konteks ini, azab tidak datang sebagai keajaiban yang menabrak hukum alam, melainkan sebagai puncak dari hukum alam yang dijalankan secara ekstrem. Pemahaman ini membawa kita pada satu kesimpulan penting. Allah tidak perlu menciptakan bencana dengan cara yang melanggar tatanan semesta. Ketika kehendaknya tiba, cukup dengan membuka apa yang telah ada dan menahan apa yang selama ini dijaga. Air yang biasanya tersimpan aman di langit dan bumi dilepaskan pada waktu yang sama, menghasilkan kehancuran yang tak terhindarkan. Bagi manusia, peristiwa ini adalah peringatan yang sangat jelas. Alam bukan entitas pasif yang selalu ramah. Ia berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Ketika aturan itu dilanggar oleh kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran, alam bereaksi bukan karena marah, tetapi karena keseimbangan telah rusak. Dari sini, kita mulai melihat bahwa kisah Nabi Nuh adalah kisah tentang pertemuan dua kekuatan besar. Langit dan bumi yang biasanya menjadi sumber kehidupan, pada saat itu berubah menjadi alat pembinasaan. Pemahaman ini membuka jalan untuk menelusuri lebih dalam tanda awal dimulainya bencana. Sebuah isyarat unik yang disebutkan secara khusus yang menjadi sinyal bahwa titik kritis telah tercapai. Di antara semua isyarat dalam kisah Nabi Nuh, ada satu tanda yang disebutkan secara sangat spesifik dan tidak biasa. Tanda ini bukan datang dari langit, bukan pula dari perubahan perilaku manusia, melainkan dari sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Al-Quran menyebutnya sebagai At-Tanur, sebuah kata yang secara harfiah merujuk pada tungku, dapur, atau tempat api menyala. Dari sinilah bencana besar itu dimulai. Penyebutan At-Tanur terasa janggal jika dipahami secara harfiah sebagai dapur rumah. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Al-Quran tidak menggunakan istilah mata air, sungai, atau hujan sebagai tanda awal. Ia memilih kata yang identik dengan panas, tekanan, dan proses pembakaran. Ini memberi kesan bahwa air yang keluar bukan air biasa, melainkan air yang dilepaskan melalui kondisi ekstrem. Dalam banyak tafsir klasik, At-Tanur dipahami sebagai permukaan bumi yang mulai memancarkan air. Bukan satu titik kecil, melainkan tanda umum bahwa tanah tidak lagi mampu menahan
apa yang ada di dalamnya. Ketika tekanan mencapai batasnya, bumi bereaksi, air yang selama ini tersembunyi di bawah permukaan mencari jalan keluar. Dan saat itu terjadi, bencana tidak lagi bisa dihentikan. Makna ini menjadi semakin kuat jika kita memperhatikan sifat kata Atanur itu sendiri. Tungku adalah tempat tertutup yang menahan panas hingga mencapai titik tertentu. Ketika panas itu dilepaskan, hasilnya bersifat tiba-tiba dan kuat. Dengan analogi ini, Al-Quran seolah menggambarkan bumi sebagai sistem tertutup yang menyimpan tekanan dalam waktu lama, lalu melepaskannya dalam satu momentum. Tanda ini juga memiliki fungsi yang sangat penting bagi Nabi Nuh. Ia bukan sekadar simbol kehancuran, tetapi sinyal waktu. Ketika Atanur mulai memancarkan air, itulah saatnya untuk naik ke bahtera. Artinya, bencana ini tidak datang tanpa peringatan. Allah memberi tanda yang jelas, terukur, dan dapat dikenali. Keselamatan tidak datang secara kebetulan, tetapi melalui kepatuhan terhadap perintah yang telah disampaikan jauh sebelumnya. Jika tanda ini dipahami dengan kacamata sains modern, gambaran tersebut menjadi semakin masuk akal. Tekanan di dalam bumi dapat meningkat akibat aktivitas tektonik atau panas geotermal, air tanah yang terperangkap di kedalaman. Ketika berada di bawah tekanan tinggi dan suhu panas, akan menyembur keluar dengan kekuatan luar biasa jika menemukan celah. Fenomena seperti ini dikenal dalam bentuk geyser atau letusan air panas, namun dalam skala yang jauh lebih kecil. Bayangkan jika fenomena serupa terjadi bukan di satu titik, melainkan di banyak titik sekaligus pada wilayah yang luas. Permukaan tanah akan berubah dari tempat berpijak menjadi sumber ancaman. Air tidak lagi mengalir mengikuti sungai, tetapi muncul dari tempat-tempat yang tak terduga. Inilah gambaran dunia yang mulai runtuh dari bawah, bahkan sebelum hujan mencapai puncaknya. Tanda Atanur menunjukkan bahwa bencana Nabi Nuh bukan peristiwa yang dimulai dari langit semata. Ia diawali dari dalam bumi, dari sistem yang telah lama menyimpan energi dan tekanan. Ketika dilepaskan, dampaknya bersifat cepat dan destruktif. Tidak ada waktu untuk menyesuaikan diri, tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan diri dengan cara biasa. Pemahaman ini menguatkan satu hal penting: keselamatan pada masa itu bukan soal keberanian atau kecerdikan, tetapi soal ketaatan dan kesiapan. Nabi Nuh diperintahkan membangun bahtera jauh sebelum tanda ini muncul. Ketika tanda itu akhirnya terlihat, hanya mereka yang telah bersiap yang mampu bertahan. Dari sini, kita mulai memahami bahwa bencana besar selalu diawali oleh tanda-tanda yang jelas. Atanur bukan hanya awal dari banjir, tetapi juga awal dari pembuktian bahwa hukum alam dan wahyu berjalan seiring. Setelah tanda ini muncul, langit dan bumi bergerak bersamaan, melepaskan air dengan intensitas yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Setelah tanda Atanur muncul, rangkaian bencana bergerak menuju fase yang tak lagi bisa dihentikan. Al-Quran menggambarkan turunnya air dari langit dengan istilah yang sangat kuat dan jarang digunakan. Air itu disebut munhamir, sebuah kata yang tidak sekadar berarti hujan deras, tetapi aliran air yang tercurah tanpa henti, seolah pintu besar di langit dibuka dan tidak pernah ditutup kembali. Kata munhamir memberi kesan bahwa air tidak turun dalam bentuk butiran hujan yang biasa. Ia jatuh sebagai massa air yang menyatu, deras, dan berkelanjutan. Langit tidak lagi berfungsi sebagai pelindung, melainkan berubah menjadi sumber tekanan dari atas. Dalam kondisi seperti ini, jarak pandang menghilang. Suara hujan berubah menjadi gemuruh, dan udara terasa berat untuk dihirup. Namun bencana ini tidak berhenti pada apa yang turun dari langit. Pada saat yang sama, Al-Quran menyebut bumi ikut memancarkan air dengan istilah fajarna. Kata ini berasal dari akar kata yang berarti membelah, merobek, atau meledak. Ini bukan gambaran air yang merembes perlahan dari tanah, tetapi tanah yang terbelah dan memuntahkan air dengan kekuatan besar. Fajarna menggambarkan permukaan bumi yang kehilangan kestabilannya. Retakan muncul, tanah terangkat, dan air menyembur dari bawah dengan tekanan yang luar biasa. Dalam kondisi seperti ini, daratan tidak lagi menjadi tempat berpijak yang aman. Tanah bisa runtuh kapan saja, berubah menjadi lumpur, atau melepaskan semburan air yang mematikan. Ketika munhamir dan fajarna terjadi secara bersamaan, dunia manusia berada di tengah dua kekuatan yang saling menghimpit. Dari atas, air menghantam tanpa jeda. Dari bawah, air meledak tanpa peringatan. Tidak ada arah yang aman untuk melarikan diri.
Bahkan tempat yang lebih tinggi pun tidak menjamin keselamatan, karena tanah itu sendiri bisa pecah dan mengeluarkan air. Pertemuan dua sumber air ini menciptakan kondisi hidrodinamika yang sangat kacau. Arus bertabrakan, pusaran terbentuk, dan gelombang kejut menyapu apapun yang ada di hadapannya. Bangunan yang kokoh runtuh, pepohonan besar tercabut dari akarnya, dan seluruh struktur kehidupan manusia hancur dalam waktu singkat. Ini bukan banjir yang naik perlahan, tetapi kehancuran yang datang secara mendadak dan menyeluruh. Dari sudut pandang alam, gambaran ini menunjukkan bencana gabungan. Presipitasi ekstrem dari atmosfer bertemu dengan pelepasan air tanah bertekanan tinggi. Kombinasi ini menjelaskan mengapa air bisa naik begitu cepat tanpa perlu menutupi seluruh planet. Dalam wilayah yang luas namun terbatas, volume air yang dilepaskan sudah cukup untuk menciptakan kehancuran total. Pemahaman ini juga menjelaskan mengapa bahtera menjadi satu-satunya sarana keselamatan. Ketika daratan tidak lagi stabil dan air datang dari segala arah, satu-satunya tempat aman adalah sesuatu yang mengapung. Bahtera bukan sekadar simbol iman, tetapi solusi praktis dalam kondisi ekstrem. Ia dirancang bukan untuk berlayar jauh, melainkan untuk bertahan di tengah kekacauan air yang tak terprediksi. Munhamir dan Fajarna memperlihatkan bahwa kisah Nabi Nuh adalah kisah tentang pertemuan dua dunia. Dunia atas dan dunia bawah bergerak bersamaan, melepaskan energi yang selama ini terkunci. Ketika dua kekuatan ini bertemu, hasilnya adalah kehancuran yang tidak memberi ruang bagi perlawanan manusia. Dari titik ini, kita mulai memahami bahwa inti bencana bukan hanya pada banyaknya air, tetapi pada cara air itu dilepaskan. Dan ketika dua aliran raksasa ini akhirnya bertemu, lahirlah fase paling mematikan dari banjir tersebut. Sebuah pertemuan air yang menjadi penentu akhir dari dunia lama. Ketika air dari langit dan air dari bumi telah dilepaskan, Al-Quran menggambarkan satu momen penentu yang mengubah segalanya. Air-air itu bertemu. Pertemuan ini bukan sekadar penjumlahan volume, tetapi benturan dua kekuatan besar yang bergerak dari arah berlawanan. Pada titik inilah, bencana mencapai fase paling mematikan dan tidak terkendali. Air dari langit jatuh dengan kecepatan dan tekanan yang luar biasa, sementara air dari bumi menyembur ke atas, membawa energi panas dan tekanan dari dalam. Ketika keduanya bertemu di permukaan, terciptalah turbulensi hebat. Arus tidak lagi mengalir lurus, tetapi berputar, bertabrakan, dan membentuk pusaran yang menghancurkan. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada struktur yang mampu bertahan lama. Pertemuan dua aliran raksasa ini menghasilkan gelombang kejut yang menyapu daratan. Tanah yang sudah rapuh akibat semburan dari bawah menjadi semakin tidak stabil. Lumpur bergerak seperti cairan, menelan apapun yang ada di atasnya. Bangunan runtuh bukan hanya karena terendam, tetapi karena fondasinya hancur. Pepohonan besar tercabut bukan karena air yang naik perlahan, melainkan karena arus yang menghantam dari berbagai arah. Fenomena ini menjelaskan mengapa banjir Nabi Nuh begitu cepat dan mematikan. Banyak orang membayangkan banjir sebagai air yang naik sedikit demi sedikit, memberi waktu bagi manusia untuk menyelamatkan diri. Namun dalam kondisi pertemuan air seperti ini, waktu hampir tidak ada. Segalanya berubah dalam hitungan jam, bahkan mungkin menit. Dunia yang dikenal manusia runtuh di hadapan mereka tanpa kesempatan untuk berpikir panjang. Pertemuan air juga menciptakan perubahan besar pada topografi wilayah. Sungai kehilangan jalurnya, dataran berubah menjadi danau sementara, dan wilayah yang sebelumnya kering tenggelam dalam lumpur tebal. Air tidak hanya menggenang, tetapi bergerak aktif, mengukir ulang permukaan bumi. Inilah sebabnya mengapa setelah banjir surut, dunia yang tersisa bukan sekadar dunia lama yang basah, melainkan lanskap baru yang asing. Dalam situasi seperti ini, ketinggian daratan tidak selalu menjadi penyelamat. Tempat yang lebih tinggi bisa saja runtuh atau terisolasi oleh arus deras. Tanah yang tampak kokoh bisa tiba-tiba terbelah. Keselamatan tidak ditentukan oleh posisi geografis, tetapi oleh kesiapan menghadapi kondisi ekstrem. Disinilah peran bahtera menjadi sangat jelas. Bahtera mengapung di atas kekacauan ini, bukan karena air menutupi seluruh bumi, tetapi karena daratan tidak lagi bisa diandalkan. Ia bergerak mengikuti arus, terombang-ambing oleh pusaran dan gelombang yang tercipta dari pertemuan air. Namun justru karena ia mengapung, ia tidak terikat pada kehancuran tanah di bawahnya. Keselamatan datang bukan dari melawan alam,
tetapi dari menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Pertemuan air ini menandai berakhirnya dunia lama. Segala bentuk kehidupan manusia yang menolak peringatan lenyap bersama struktur peradaban yang mereka bangun. Tidak ada perbedaan antara yang kuat dan yang lemah, antara yang kaya dan yang miskin. Semua tunduk pada hukum alam yang dijalankan dengan ketetapan Allah. Dari sini, kita mulai melihat bahwa inti kehancuran bukan pada luasnya wilayah yang terendam, melainkan pada intensitas dan mekanisme bencana itu sendiri. Air yang bertemu menciptakan kekuatan yang cukup untuk memusnahkan satu peradaban penuh. Dan setelah fase ini tercapai, pertanyaan tentang skala banjir pun mulai diuji dengan cara yang lebih rasional, melalui hukum-hukum alam yang tidak bisa diabaikan. Setelah memahami bagaimana bencana itu terjadi melalui pertemuan air dari langit dan bumi, pertanyaan besar pun muncul secara alami. Apakah peristiwa sedahsyat ini harus dipahami sebagai banjir yang menutupi seluruh planet? Ataukah cukup sebagai bencana regional yang memusnahkan dunia manusia saat itu? Untuk menjawabnya, kita perlu berani menguji setiap kemungkinan dengan hukum alam yang telah Allah tetapkan. Hipotesis banjir global beranggapan bahwa air menutupi seluruh permukaan bumi hingga melampaui puncak ganang-ganang tertinggi. Gambaran ini memang terdengar luar biasa dan mudah membangkitkan rasa takjub. Namun kekaguman saja tidak cukup. Jika skenario ini benar, maka ia harus mampu berdiri tegak ketika diuji dengan prinsip-prinsip fisika dasar yang mengatur alam semesta. Air tidak muncul begitu saja. Untuk turun sebagai hujan, air harus berasal dari uap yang tersimpan di atmosfer. Semakin banyak air yang jatuh, semakin besar pula jumlah uap air yang sebelumnya harus ada di udara. Disinilah masalah pertama muncul. Atmosfer bumi memiliki kapasitas terbatas dalam menyimpan uap air. Untuk menghasilkan air setinggi gunung tertinggi di seluruh permukaan bumi, kapasitas ini harus dilampaui dalam skala yang nyaris tak terbayangkan. Masalah berikutnya adalah energi. Setiap tetes hujan yang terbentuk dari uap air melepaskan panas laten. Ini adalah hukum termodinamika yang tidak bisa dinegosiasikan. Jika uap air dalam jumlah global terkondensasi dalam waktu singkat, energi panas yang dilepaskan akan sangat besar. Panas ini tidak menghilang begitu saja. Ia akan menaikkan suhu udara dan lautan secara drastis. Perhitungan fisika menunjukkan bahwa kondensasi uap air dalam skala banjir global akan melepaskan energi yang setara dengan jutaan ledakan besar. Dampaknya bukan hanya hujan lebat, tetapi pemanasan ekstrem. Lautan akan mendidih, udara akan menjadi panas mematikan, dan kehidupan akan musnah bukan karena tenggelam, melainkan karena panas yang tak tertahankan. Dalam kondisi seperti ini, bahkan bahtera tidak akan mampu melindungi penghuninya. Selain itu, ada persoalan tekanan. Jika permukaan laut naik ribuan meter, tekanan di dasar laut lama akan berubah secara drastis. Banyak organisme laut hidup dalam keseimbangan tekanan yang sangat spesifik. Perubahan mendadak akan menghancurkan ekosistem laut secara total. Namun rekam fosil tidak menunjukkan kepunahan massal kehidupan laut pada masa sejarah manusia. Masalah lain yang sering luput diperhatikan adalah kadar garam laut. Hujan adalah air tawar. Jika air tawar dalam jumlah luar biasa bercampur dengan air laut, salinitas akan turun tajam. Ikan air asin akan mengalami gangguan osmosis dan mati. Ikan air tawar pun tidak otomatis selamat karena tekanan dan perubahan lingkungan. Namun, fakta ilmiah menunjukkan keberlanjutan kehidupan laut tanpa jeda kepunahan global. Semua ini membawa kita pada satu kesimpulan. Sementara, hipotesis banjir global menghadapi terlalu banyak benturan dengan hukum alam yang justru diciptakan oleh Allah sendiri. Menerima skenario ini berarti mengasumsikan bahwa seluruh hukum fisika dibatalkan secara total pada saat itu. Padahal, Al-Quran berkali-kali menegaskan bahwa Allah menjalankan alam dengan ketetapan yang konsisten. Disinilah akal mulai diarahkan pada kemungkinan lain. Jika banjir itu tidak harus menutupi seluruh planet untuk memusnahkan umat manusia saat itu, maka skenario yang lebih terbatas secara geografis namun tetap dahsyat secara dampak menjadi jauh lebih masuk akal. Dari titik ini, perhatian mulai bergeser pada hipotesis banjir lokal yang masif, sebuah skenario yang justru selaras dengan wahyu dan sains secara bersamaan. Untuk memahami lebih jauh mengapa banjir global sulit diterima secara rasional, kita perlu menengok satu hukum alam yang sangat mendasar, namun sering diabaikan. Hukum itu adalah termodinamika, khususnya tentang bagaimana panas bekerja ketika air berubah wujud.
Hujan tidak hanya soal air yang jatuh, tetapi juga soal energi yang dilepaskan ke lingkungan. Setiap kali uap air berubah menjadi cairan, terjadi pelepasan energi yang disebut panas laten. Energi ini tidak terlihat, tetapi dampaknya sangat nyata. Dalam hujan biasa, panas ini tersebar perlahan ke udara sekitar, sehingga tidak menimbulkan masalah besar. Namun ketika skala hujan diperbesar secara ekstrem, panas yang dilepaskan ikut membesar dalam jumlah yang tidak bisa diabaikan. Jika banjir Nabi Nuh benar-benar menutupi seluruh permukaan bumi hingga ribuan meter, maka uap air yang harus dikondensasikan di atmosfer juga harus berjumlah sangat besar. Semua uap itu, ketika berubah menjadi hujan, akan melepaskan panas laten secara masif. Panas ini tidak bisa menghilang atau diserap begitu saja tanpa konsekuensi. Akumulasi panas tersebut akan menyebabkan kenaikan suhu atmosfer secara drastis. Udara yang semakin panas akan kehilangan kemampuannya untuk menahan uap air, justru mempercepat kekacauan sistem cuaca. Lautan pun akan menyerap sebagian panas ini, menyebabkan suhu air meningkat tajam. Dalam skenario ekstrem, laut tidak lagi menjadi penyangga kehidupan, tetapi berubah menjadi lingkungan yang mematikan. Dampak panas ini tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi oleh seluruh makhluk hidup. Hewan, tumbuhan, bahkan mikroorganisme memiliki batas toleransi suhu. Jika suhu udara dan air melonjak secara global, kehidupan akan berhenti bukan karena tenggelam, tetapi karena dipanggang oleh panas. Ini menjadi masalah besar bagi skenario banjir global, karena kisah Nabi Nuh justru menekankan kelangsungan hidup melalui bahtera. Bahtera dirancang untuk mengapung di atas air, bukan untuk melindungi penghuninya dari panas ekstrem. Jika suhu udara mencapai tingkat mematikan, tidak ada ruang tertutup dari kayu yang mampu menyelamatkan manusia dan hewan di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa skenario yang menuntut pelepasan panas dalam skala global bertentangan dengan tujuan keselamatan yang diceritakan dalam Wahyu. Selain itu, panas yang dilepaskan dalam jumlah besar akan memicu reaksi berantai. Es di wilayah kutub akan mencair cepat, memperparah kenaikan air laut. Namun pencairan ini pun menyerap panas, menciptakan ketidakseimbangan baru yang sulit dijelaskan dalam rentang waktu singkat. Semua ini menuntut asumsi bahwa sistem bumi berjalan dalam kondisi yang sangat tidak stabil, sesuatu yang tidak tercermin dalam catatan geologi. Ketika rekam bumi ditelusuri, tidak ditemukan tanda bahwa seluruh planet pernah mengalami pemanasan ekstrem yang serempak pada masa sejarah manusia. Lapisan es, sedimen laut, dan struktur biologis menunjukkan kesinambungan yang relatif stabil. Ini menjadi petunjuk kuat bahwa tidak pernah terjadi peristiwa global yang melepaskan panas dalam skala seperti yang dibutuhkan oleh banjir global. Dari sini, terlihat bahwa masalah banjir global bukan hanya soal volume air, tetapi soal energi yang menyertainya. Air dan panas tidak bisa dipisahkan. Setiap tetes hujan membawa konsekuensi energi yang nyata. Mengabaikan aspek ini berarti mengabaikan cara Allah menetapkan alam bekerja. Kesimpulan ini tidak mengurangi kebesaran kisah Nabi Nuh. Justru sebaliknya, ia mengarah pada pemahaman yang lebih selaras antara wahyu dan akal. Bencana itu tetap dahsyat, tetap memusnahkan umat manusia saat itu, namun terjadi dalam batasan hukum alam yang terjaga. Dari sinilah hipotesis banjir lokal yang masif mulai tampak, bukan sebagai kompromi iman, melainkan sebagai pemahaman yang lebih utuh dan bertanggung jawab. Selain persoalan panas dan energi, hipotesis banjir global juga menghadapi ujian berat dari dunia biologi. Jika seluruh permukaan bumi benar-benar tertutup air dalam waktu sejarah manusia, maka dampaknya tidak hanya terjadi di daratan, tetapi juga di lautan. Laut adalah ekosistem terbesar di planet ini, dan setiap perubahan ekstrem akan meninggalkan jejak yang jelas. Pertama, mari melihat tekanan. Jika permukaan laut naik ribuan meter, tekanan di dasar laut lama akan berubah secara drastis. Banyak organisme laut hidup dalam rentang tekanan yang sangat sempit. Perubahan mendadak akan merusak struktur tubuh mereka. Dalam kondisi ekstrem, jaringan akan rusak dan fungsi biologis berhenti. Namun catatan ilmiah tidak menunjukkan kepunahan massal organisme laut pada masa tersebut. Masalah berikutnya adalah salinitas. Hujan adalah air tawar. Jika air tawar turun dalam jumlah luar biasa dan bercampur dengan air laut, kadar garam akan turun tajam. Bagi ikan air asin, penurunan salinitas ini sangat berbahaya. Sel-sel tubuh mereka akan menyerap air secara berlebihan dan mengalami kerusakan. Dalam skenario banjir global, perubahan salinitas akan terjadi hampir di seluruh samudra. Namun kenyataannya,
kehidupan laut menunjukkan kesinambungan yang kuat. Terumbu karang, plankton, dan berbagai spesies laut tidak memperlihatkan jeda kepunahan global yang serempak. Rantai makanan laut tetap berlanjut tanpa putus. Fakta ini sulit dipadukan dengan gambaran pencampuran air tawar dan air laut dalam skala planet. Dari laut, kita beralih ke daratan melalui kacamata genetika. Jika semua hewan di muka bumi musnah total dan hanya tersisa sepasang dari setiap spesies di dalam bahtera, maka populasi hewan saat ini seharusnya menyimpan tanda yang jelas. Tanda itu dikenal sebagai leher botol genetik, kondisi ketika keragaman gen menyusut ekstrem akibat jumlah individu yang sangat sedikit. Leher botol genetik menyebabkan populasi menjadi rentan penyakit dan memiliki variasi gen yang rendah. Contoh modern dapat dilihat pada beberapa spesies yang hampir punah. Namun ketika DNA berbagai hewan modern diteliti, hasilnya menunjukkan keragaman genetik yang luas dan sehat. Ini berlaku pada hewan yang tersebar di berbagai benua dengan sejarah populasi yang panjang. Jika seluruh hewan berasal dari satu pasangan beberapa ribu tahun lalu, pola genetika ini tidak mungkin terjadi. Keragaman yang tinggi membutuhkan populasi besar dan waktu yang panjang untuk terbentuk. Fakta genetika ini menjadi petunjuk kuat bahwa populasi hewan di banyak wilayah tidak pernah menyusut hingga titik ekstrem dalam masa sejarah manusia. Pemahaman ini membantu menafsirkan makna huen-huen yang dibawa ke dalam bahtera. Mereka tidak harus mewakili seluruh spesies liar di dunia. Yang dibutuhkan adalah hewan-hewan domestik dan ternak lokal yang menjadi fondasi kehidupan manusia setelah bencana. Hewan-hewan inilah yang paling relevan untuk dibawa karena mereka langsung mendukung kelangsungan hidup pasca banjir. Dengan cara pandang ini, kisah Nabi Nuh menjadi lebih masuk akal. Bahtera bukan kebun binatang global, melainkan sarana penyelamatan komunitas manusia beserta sumber pangan dan penghidupan mereka. Hewan liar di wilayah lain tetap hidup di habitatnya, tidak tersentuh oleh bencana regional yang sangat dahsyat. Semua bukti ini mengarah pada satu pola yang konsisten. Laut tidak menunjukkan tanda kehancuran total, dan genetika tidak menunjukkan penyempitan ekstrem. Keduanya selaras dengan skenario banjir lokal yang masif, bukan banjir global planetar. Bencana itu cukup besar untuk menghapus dunia manusia saat itu, namun tidak menghapus seluruh kehidupan di bumi. Dari sini, pemahaman kita semakin mengerucut. Kisah Nabi Nuh tidak berdiri berlawanan dengan sains, tetapi justru sejalan dengannya. Ketika bukti-bukti alam dipertemukan dengan bahasa wahyu, muncul gambaran peristiwa yang dahsyat, rasional, dan syarat pelajaran. Dan kini, perhatian mulai tertuju pada jejak fisik yang tertinggal di bumi, jejak yang terkubur dalam tanah sejarah. Setelah menimbang berbagai persoalan fisika, biologi, dan genetika, satu skenario mulai tampak paling konsisten. Banjir pada masa Nabi Nuh tidak harus menutupi seluruh planet untuk mencapai tujuan kehancuran. Cukup dengan melanda wilayah pusat peradaban manusia saat itu, dampaknya sudah bersifat total. Inilah yang disebut sebagai banjir lokal yang masif. Bencana regional dengan skala kehancuran yang menyapu habis dunia manusia pada masanya. Wilayah yang dimaksud adalah kawasan lembah sungai besar di Timur Tengah kuno, terutama Mesopotamia. Daerah ini dikenal sebagai tanah yang sangat subur, menjadi tempat berkembangnya komunitas manusia awal. Sungai-sungai besar menyediakan air, tanahnya mendukung pertanian, dan jalur perdagangannya menghubungkan berbagai kelompok manusia. Ketika wilayah ini runtuh, maka runtuh pula seluruh jaringan kehidupan manusia yang dikenal saat itu. Topografi Mesopotamia menjadikannya sangat rentan terhadap bencana air. Wilayah ini berupa cekungan luas dan relatif datar, dikelilingi pegunungan di sisi tertentu dan terbuka ke arah laut di sisi lainnya. Jika hujan ekstrem terjadi dalam waktu singkat, ditambah dengan semburan air dari dalam bumi dan luapan sungai besar, air akan terperangkap. Ia tidak memiliki jalur keluar yang cepat. Yang terbentuk adalah danau raksasa sementara yang menutupi daratan selama berbulan-bulan. Dalam kondisi seperti ini, tidak diperlukan air setinggi gunung untuk memusnahkan kehidupan. Cukup dengan genangan luas, arus deras, dan tanah yang berubah menjadi lumpur, seluruh peradaban bisa hancur. Rumah, ladang, dan pusat kehidupan tidak dirancang untuk menghadapi kondisi ekstrem semacam ini. Kehancuran datang bukan karena ketinggian air semata, tetapi karena kombinasi kecepatan, volume, dan ketidakstabilan tanah. Skenario ini juga menjelaskan mengapa kisah banjir muncul dalam berbagai tradisi kuno. Peristiwa sebesar ini akan meninggalkan trauma kolektif yang mendalam. Mereka yang selamat mewariskan cerita tentang dunia yang tenggelam,
tentang air yang datang dari segala arah, dan tentang kehidupan yang harus dimulai dari awal. Setiap budaya mungkin mengemasnya dengan bahasa berbeda, tetapi akarnya sama, sebuah bencana regional yang menghapus peradaban. Banjir lokal yang masif juga selaras dengan gambaran wahyu tentang kehancuran kaum Nabi Nuh. Yang dibinasakan adalah umat manusia yang ada saat itu, bukan seluruh makhluk hidup di bumi. Dunia mereka adalah wilayah tempat mereka hidup. Ketika wilayah itu musnah, dunia pun berakhir. Pemahaman ini tidak mengurangi makna azab, justru menempatkannya dalam konteks yang lebih nyata dan bisa dipahami. Dalam skenario ini, Bahtera berfungsi sebagai sarana bertahan hidup di tengah lautan darat yang terbentuk. Ia tidak perlu berlayar mengelilingi dunia, cukup mengapung, mengikuti arus, dan bertahan hingga air surut. Setelah itu, kehidupan bisa dimulai kembali dari sisa-sisa yang ada. Hewan ternak yang dibawa menjadi modal awal untuk bertahan dan membangun kembali komunitas manusia. Banjir lokal yang masif juga menjawab pertanyaan, mengapa tidak semua wilayah bumi menunjukkan tanda kehancuran serempak. Peradaban di wilayah lain, jika memang sudah ada, tidak tersentuh oleh bencana ini. Alam di luar zona kehancuran tetap berjalan normal. Inilah sebabnya mengapa rekam geologi global tetap menunjukkan kesinambungan, bukan kehancuran total. Kesimpulan ini membawa kita pada pemahaman yang lebih seimbang. Kisah Nabi Nuh tetap menjadi peristiwa luar biasa, tetapi tidak harus dipahami dengan cara yang menabrak hukum alam. Allah menghancurkan kaum yang ingkar dengan cara yang sangat efektif, menggunakan sistem alam yang telah diciptakannya sendiri. Bencana itu bersifat lokal secara geografis, namun global bagi umat manusia saat itu. Dari sinilah kita mulai melihat bahwa wahyu dan akal tidak bertentangan, melainkan saling menguatkan dalam memahami kebenaran. Ketika perdebatan tentang skala banjir mulai menemukan titik terang, perhatian kemudian beralih ke satu pertanyaan penting. Jika bencana itu benar-benar terjadi, di manakah jejak fisiknya tersimpan? Alam tidak mudah melupakan peristiwa besar. Setiap kehancuran akan meninggalkan tanda, dan tanda itu sering terkubur rapi di dalam lapisan tanah. Di wilayah Mesopotamia kuno, para arkeolog menemukan sesuatu yang menarik. Saat menggali situs-situs peradaban awal, mereka menemukan lapisan tanah liat dan lumpur yang tebal, berbeda dari lapisan budaya di atas dan di bawahnya. Lapisan ini tidak mengandung sisa aktivitas manusia, tidak ada pecahan tembikar, tidak ada sisa dapur, tidak ada jejak kehidupan sehari-hari. Seolah-olah kehidupan berhenti mendadak, lalu baru dimulai kembali setelah waktu yang cukup lama. Lapisan banjir ini ditemukan di beberapa lokasi penting termasuk kota-kota kuno yang pernah menjadi pusat peradaban. Ketebalannya bervariasi, namun cukup untuk menunjukkan bahwa wilayah tersebut pernah tertutup air dalam jangka waktu yang signifikan. Lumpur tidak terbentuk dari genangan sesaat. Ia membutuhkan air yang tenang, luas, dan bertahan lama agar partikel halus dapat mengendap perlahan. Temuan ini sangat penting karena ia memutus kesinambungan sejarah. Di bawah lapisan lumpur terdapat jejak peradaban lama. Di atasnya muncul budaya baru dengan gaya hidup dan struktur sosial yang berbeda. Perubahan ini terlalu drastis untuk dijelaskan sebagai perkembangan alami yang perlahan. Ia lebih menyerupai sebuah riset, seolah peradaban lama disapu bersih lalu digantikan oleh generasi baru. Fenomena seperti ini selaras dengan gambaran banjir lokal yang masif. Air menggenangi wilayah luas, menghentikan seluruh aktivitas manusia, dan memaksa kehidupan berhenti sementara. Ketika air akhirnya surut, tanah yang tersisa masih basah, berlumpur, dan tidak siap langsung dihuni. Butuh waktu untuk memulihkan lahan, membangun kembali tempat tinggal, dan menata ulang kehidupan. Jejak lumpur ini juga menjelaskan mengapa peradaban setelah banjir tampak seperti kelanjutan, namun dengan pola yang berubah. Bahasa, mitos, dan struktur kekuasaan tetap memiliki kesinambungan, tetapi dengan penyesuaian besar. Ini menunjukkan bahwa para penyintas tidak memulai dari nol sepenuhnya, tetapi membawa ingatan kolektif tentang dunia yang telah hilang. Bukti arkeologis semacam ini menjadi penguat penting bagi narasi wahyu. Kisah banjir tidak berdiri sendiri sebagai cerita keimanan, tetapi beresonansi dengan temuan di lapangan. Tanah menyimpan ingatan yang tidak bisa berbicara, namun dapat dibaca. Setiap lapisan adalah halaman sejarah yang menunggu untuk dipahami. Menariknya, lapisan banjir ini tidak ditemukan secara seragam di seluruh dunia. Ia terlokalisasi di wilayah tertentu.
Persis seperti yang diharapkan dari bencana regional yang sangat besar. Jika banjir bersifat global, lapisan serupa seharusnya ditemukan di semua benua dengan usia yang sama. Kenyataannya, pola tersebut tidak terlihat. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa bencana itu menghantam pusat peradaban manusia saat itu, bukan seluruh planet. Dunia manusia runtuh, tetapi dunia alam di luar zona tersebut tetap berjalan. Inilah sebabnya mengapa sejarah manusia tampak terputus, sementara sejarah bumi secara keseluruhan tetap berlanjut tanpa jeda kehancuran total. Jejak lumpur dalam tanah sejarah mengajarkan satu hal penting. Kisah Nabi Nuh bukan hanya hidup dalam kitab suci, tetapi juga tercetak dalam bumi itu sendiri. Tanah menjadi saksi bisu atas peristiwa yang mengubah arah peradaban manusia. Dari lapisan inilah kita mulai memahami bahwa banjir besar bukan sekadar cerita yang diwariskan, melainkan peristiwa nyata yang meninggalkan bekas mendalam. Dari sini, perhatian mulai tertuju pada satu pertanyaan lanjutan. Jika peradaban benar-benar terputus oleh banjir, bagaimana manusia membangun kembali kehidupan setelahnya? Dan bagaimana sejarah mencatat peralihan besar dari dunia sebelum banjir menuju dunia yang baru? Bahtera sering dipahami sebagai simbol semata, seolah ia hanya lambang iman dan kepatuhan. Padahal, jika diperhatikan dengan jernih, bahtera adalah solusi teknologi yang sangat rasional untuk kondisi bencana yang terjadi. Ia bukan alat untuk berlayar jauh mengelilingi dunia, melainkan sarana bertahan hidup di tengah kekacauan air dan runtuhnya daratan. Ketika tanah tidak lagi bisa diandalkan, satu-satunya tempat aman adalah sesuatu yang mengapung. Perintah membangun bahtera datang jauh sebelum tanda bencana terlihat. Ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak lahir dari reaksi spontan, tetapi dari perencanaan jangka panjang. Nabi Nuh diminta menyiapkan struktur besar di tengah kondisi yang tampak normal. Tindakan ini terlihat aneh di mata kaumnya. Namun, justru disitulah letak hikmahnya. Bahtera adalah teknologi pencegah risiko, dibangun sebelum risiko itu tampak nyata. Desain bahtera tidak dimaksudkan untuk kecepatan atau navigasi rumit. Fokusnya adalah daya apung, stabilitas, dan kapasitas. Dalam kondisi pertemuan air dari langit dan bumi, arus akan kacau dan tak terprediksi. Kapal yang ramping dan cepat justru berisiko terbalik. Struktur besar yang stabil dengan pusat gravitasi rendah lebih mampu bertahan dari guncangan dan pusaran air. Bahtera juga dirancang sebagai ruang hidup sementara. Di dalamnya terdapat manusia, hewan ternak, dan persediaan dasar. Tujuannya bukan untuk kenyamanan, tetapi untuk kelangsungan hidup. Setelah bencana, daratan akan tertutup lumpur dan tidak siap langsung dihuni. Tanaman belum tumbuh, air bersih sulit didapat, dan ekosistem butuh waktu untuk pulih. Persediaan di dalam bahtera menjadi jembatan antara kehancuran dan kehidupan baru. Keputusan membawa hewan ternak memiliki makna yang sangat praktis. Hewan-hewan ini adalah sumber pangan, tenaga, dan keberlanjutan ekonomi. Mereka mudah dirawat, dapat berkembang biak, dan langsung mendukung kehidupan manusia pasca bencana. Ini jauh lebih masuk akal dibanding gagasan membawa seluruh spesies liar dari berbagai belahan dunia. Bahtera bukan museum keanekaragaman hayati, tetapi alat pemulihan peradaban. Dalam konteks bencana regional yang masif, fungsi bahtera menjadi semakin jelas. Air menggenangi wilayah luas, membentuk lautan darat yang bertahan lama. Berpindah dengan berjalan kaki atau berkendara tidak mungkin. Bahtera memungkinkan para penyintas tetap hidup di atas air, mengikuti arus, dan menunggu hingga kondisi memungkinkan untuk kembali ke daratan. Ia adalah rumah bergerak di tengah dunia yang runtuh. Bahtera juga mencerminkan perpaduan antara tawakal dan ikhtiar. Ketaatan tanpa usaha tidak akan menyelamatkan, dan usaha tanpa ketaatan kehilangan arah. Nabi Nuh menerima perintah, lalu bekerja keras mewujudkannya. Ia tidak menunggu mukjizat turun tanpa persiapan. Ia membangun, merancang, dan menyiapkan dengan sabar, meski harus menghadapi ejekan dan penolakan. Ketika bencana mencapai puncaknya, bahtera tidak menghentikan air atau menenangkan badai. Ia hanya memberi satu hal yang paling dibutuhkan saat itu, yaitu waktu. Waktu untuk bertahan hingga air surut, waktu untuk melewati fase paling berbahaya, dan waktu untuk memulai kembali. Keselamatan seringkali bukan tentang mengalahkan bencana, tetapi tentang bertahan cukup lama hingga bencana berlalu. Dari sudut pandang ini, bahtera bukan cerita kuno yang sulit dipahami. Ia adalah pelajaran tentang kesiapsiagaan, perencanaan, dan kepemimpinan
di tengah ketidakpastian. Ketika dunia lama runtuh, mereka yang selamat bukan yang paling kuat atau paling berani, melainkan yang paling siap. Dan setelah air mulai surut, satu pertanyaan besar pun muncul, di mana Bahtera akhirnya berlabuh, dan mengapa tempat itu sangat menentukan kelanjutan kehidupan. Ketika air mulai surut dan kekacauan perlahan mereda, satu pertanyaan penting muncul, di mana Bahtera akhirnya berhenti. Al-Quran menyebutkan dengan jelas bahwa Bahtera itu berlabuh di Bukit Judi. Penyebutan lokasi ini bukan detail kecil tanpa makna. Ia justru menjadi kunci untuk memahami logika geografis, hidrologis, dan kelangsungan hidup setelah bencana besar itu berakhir. Bukit Judi berada di kawasan pegunungan yang membatasi dataran rendah Mesopotamia di bagian utara. Wilayah ini secara alami menjadi penghalang pertama bagi benda-benda yang hanyut dari dataran luas di selatannya. Jika air menggenangi lembah Mesopotamia dan membentuk lautan darat sementara, maka arus dan angin akan membawa Bahtera mengikuti arah aliran alami hingga akhirnya tertahan di kaki pegunungan tersebut. Secara hidrologis, skenario ini sangat masuk akal. Air selalu mencari jalur terendah, lalu bergerak menuju laut. Namun, ketika volume air terlalu besar dan dataran terlalu landai, pergerakan menjadi lambat dan luas. Dalam kondisi ini, Bahtera tidak berlayar dengan kendali arah, melainkan hanyut mengikuti arus dan hembusan angin. Ketika air mulai surut, Bahtera akan tertinggal dan tersangkut di titik-titik elevasi yang lebih tinggi. Bukit Judi memiliki ketinggian yang cukup untuk menjadi tempat berlabuh, namun tidak ekstrem. Lerengnya relatif landai dibandingkan puncak ganang-ganang tinggi. Kondisi ini sangat penting bagi kelangsungan hidup para penyintas. Mereka tidak harus turun dari ketinggian yang berbahaya, tidak menghadapi tebing curam, dan tidak terjebak di wilayah bersalju atau kekurangan oksigen. Lingkungan sekitar Bukit Judi juga mendukung kehidupan. Wilayah ini memungkinkan tumbuhnya vegetasi setelah air surut. Tanahnya mampu menumbuhkan tanaman, dan iklimnya tidak terlalu ekstrem bagi manusia maupun hewan ternak. Ini memberikan kesempatan nyata untuk memulai kembali kehidupan tanpa harus menghadapi ancaman alam yang mematikan. Jika dibandingkan dengan gambaran populer tentang pendaratan di puncak gunung yang sangat tinggi, perbedaan ini menjadi sangat mencolok. Gunung dengan ketinggian ekstrem memiliki suhu rendah, medan berbatu tajam, dan sering tertutup. Hewan ternak tidak akan menemukan pakan. Manusia akan kesulitan bernapas, dan perjalanan turun akan sangat berbahaya. Skenario seperti itu hampir mustahil untuk menopang kelangsungan hidup pasca bencana. Penyebutan Bukit Judi dalam Al-Quran menunjukkan ketelitian yang luar biasa. Lokasi ini bukan hanya tempat berhentinya Bahtera, tetapi tempat transisi dari kehancuran menuju pemulihan. Ia menjadi jembatan antara dunia yang tenggelam dan dunia yang akan dibangun kembali. Dari sinilah kehidupan baru perlahan tumbuh. Makna pendaratan ini juga bersifat simbolik. Bahtera tidak berhenti di puncak tertinggi, seolah menunjukkan bahwa keselamatan bukan tentang mencapai ketinggian ekstrem. Ia berhenti di tempat yang cukup aman dan cukup subur. Keselamatan seringkali berada di keseimbangan, bukan di titik yang paling dramatis. Ketika para penyintas turun dari Bahtera, mereka tidak memasuki dunia yang sepenuhnya kosong. Alam masih ada, tanah masih bisa diolah, dan kehidupan bisa dilanjutkan. Meski dunia lama telah berakhir, dunia baru tidak dimulai dari kehampaan total. Ada kesinambungan yang memungkinkan manusia belajar dari masa lalu dan melangkah ke depan dengan bekal pengalaman pahit. Dari titik pendaratan inilah, sejarah manusia memasuki babak baru. Dunia yang tersisa bukan dunia yang sama seperti sebelumnya. Ia telah disaring oleh bencana besar, menyisakan pelajaran tentang ketaatan, kesiapsiagaan, dan batas-batas alam. Dan dari sini satu refleksi besar pun muncul. Apa makna sejati dari kisah Nabi Nuh bagi iman dan akal manusia hingga hari ini? Setelah menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, dari tanda awal hingga pendaratan Bahtera, satu pemahaman besar mulai terbentuk. Kisah Nabi Nuh bukanlah cerita tentang kekacauan tanpa kendali, melainkan tentang keteraturan yang bekerja pada batas paling ekstrem. Di balik kehancuran besar itu, terdapat hukum-hukum alam yang berjalan tepat sebagaimana ditetapkan oleh Allah. Air, tanah, langit, dan waktu bergerak dalam satu kesatuan yang presisi. Banjir besar ini menunjukkan bahwa azab tidak selalu datang dalam bentuk keajaiban yang melanggar hukum alam. Justru sebaliknya, azab datang melalui hukum alam itu sendiri. Air yang biasanya memberi kehidupan berubah menjadi alat kehancuran, bukan karena sifat air berubah,
tetapi karena konteks dan intensitasnya. Inilah yang disebut sunatullah, ketetapan Allah yang konsisten dan tidak pernah meleset. Pemahaman ini mengajarkan bahwa iman dan akal bukan dua jalan yang saling bertentangan. Iman yang sehat tidak takut pada pertanyaan rasional. Akal yang jujur tidak menolak wahyu. Ketika keduanya berjalan bersama, kisah Nabi Nuh menjadi lebih hidup, lebih masuk akal, dan lebih menggugah. Ia tidak lagi terasa sebagai cerita jauh di masa lalu, tetapi sebagai cermin bagi kehidupan manusia di setiap zaman. Mukjizat terbesar Nabi Nuh bukanlah air yang turun atau bumi yang memancarkan mata air. Mukjizat itu terletak pada pengetahuan yang datang jauh sebelum bencana terjadi. Ia mengetahui apa yang akan datang ketika langit masih cerah dan tanah masih kering. Ia membangun bahtera di tengah ejekan, bukan karena melihat tanda-tanda cuaca, tetapi karena percaya pada wahyu. Inilah bentuk iman yang matang, iman yang berani bersiap sebelum terlambat. Kisah ini juga menegaskan bahwa keselamatan membutuhkan usaha nyata. Doa tanpa persiapan tidak akan cukup. Nabi Nuh tidak hanya berdoa, tetapi bekerja. Ia merancang, membangun, dan mengatur. Bahtera menjadi simbol bahwa keselamatan lahir dari perpaduan tawakal dan ikhtiar. Ketika keduanya bersatu, manusia mampu bertahan bahkan di tengah kehancuran besar. Banjir itu sendiri menjadi pemutus sejarah. Dunia lama berakhir, dunia baru dimulai. Namun dunia baru itu tidak hadir tanpa bekal. Ia dibangun dari ingatan tentang kehancuran, dari kesadaran akan batas, dan dari pelajaran yang tidak boleh diulang. Inilah sebabnya kisah Nabi Nuh terus hidup dalam ingatan kolektif manusia. Ia bukan sekadar peringatan, tetapi fondasi moral bagi peradaban. Pemahaman bahwa banjir bersifat lokal secara geografis, namun global secara kemanusiaan, memberi kedalaman baru pada kisah ini. Kehancuran tidak harus meliputi seluruh planet untuk menjadi total. Cukup dengan menghapus pusat kehidupan manusia, maka dunia pun berakhir. Ini mengajarkan bahwa kekuatan tidak selalu diukur dari skala fisik, tetapi dari dampak yang ditimbulkannya. Di akhir kisah, Al-Quran menyatakan bahwa bahtera itu ditinggalkan sebagai tanda bagi siapapun yang mau mengambil pelajaran. Bahtera bukan hanya kayu dan paku, tetapi simbol pilihan. Pilihan untuk mendengar peringatan atau mengabaikannya. Pilihan untuk bersiap atau menunda. Pilihan untuk berjalan bersama hukum Allah atau melawannya. Kisah Nabi Nuh mengajak manusia untuk merenung lebih dalam. Alam bukan sekadar latar belakang kehidupan, tetapi bagian dari sistem yang saling terhubung dengan moral manusia. Ketika kezaliman dan kesombongan melampaui batas, alam merespon sesuai hukum yang telah ditetapkan. Dan ketika manusia mau belajar, alam kembali menjadi sahabat. Dari kisah ini, kita diajak untuk tidak hanya kagum pada masa lalu, tetapi bercermin pada masa kini. Dunia modern pun hidup di atas hukum yang sama. Air masih mengalir, bumi masih menyimpan tekanan, dan peringatan masih datang dalam berbagai bentuk. Pertanyaannya bukan apakah kisah Nabi Nuh benar-benar terjadi, tetapi apakah kita bersedia mengambil pelajaran darinya sebelum tanda-tanda itu kembali terulang.